Siang-siang ini jam 1 jamnya ngantuk ya. Tapi kalau saudara punya kerinduan mencari Tuhan, itu sesuatu yang Tuhan perhitungkan ya. Kita percaya bahwa waktu yang saudara berikan buat Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat bagaimana hati saudara punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu tetap ada buat hamba-Mu ini. Roh Kudus ambil alih khotbah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi. Kami percaya Tuhan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Urapi setiap yang bergabung. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Ada sukacita, hari ini saya akan membahas tentang apa yang menghalangi doa kita ya. Banyak orang ketika saya khotbah yang lalu, saya berkata dalam khotbah saya bahwa saya itu tidak banyak minta-minta kalau doa. Saya itu banyak mengucap syukur. Terus ada pertanyaan, loh Bu Eli, berarti doa itu tidak boleh minta? Boleh saudara. Artinya gini loh, nanti saya jelaskan ya, kalau ada waktu kita langsung praktek nanti ya. Jadi doa itu bukan satu bentuk minta, karena saya merasa kalau orang doa minta-minta itu seperti bersungut-sungut. Tangkep ya, misalnya dalam 1 tahun, saudara datang sama Tuhan ngomongnya terus itu, minta itu terus, diulang. Lah kalau kita yakin Tuhan itu baik, ya lebih baik doa itu mengucap syukur. Daripada tiap kali saudara punya anak, sebel enggak sih? Tiap hari anak itu datang ini, minta terus. Alangkah lebih baiknya kalau saudara punya 2 anak, yang satu tiap kali datang cuman isinya minta, sama yang satu anaknya berkata gini, terima kasih buat apa yang sudah Mama berikan, terima kasih. Coba hati saudara lebih terenyuh mana? Bukan saya berkata minta itu salah, enggak saudara. Tapi itu balik sikap hati yang dinilai sama Tuhan. Makanya kita belajar, nanti kita praktek ya. Saya waktu dapat tema ini pada waktu saya ngantar anak saya beli sesuatu. Ketika saya lagi nunggu ya, anak saya pilih beli sesuatu di supermarket. Waktu itu di toko saya tuh lagi nunggu, tiba-tiba Roh Kudus itu, Tuhan itu berbicara buat saya. Tuhan tuh ngomong gini, khotbah tentang apa sih yang menghalangi doa. Oh, terus saya tanya, iya ya Tuhan ya, saya nggak pernah ya doa tentang khotbah tentang itu. Ini hal yang simple loh saudara. Tapi ini sering kali ini menjadi penghalang buat saudara melihat kuasa doa. Sebenarnya doa orang benar itu besar kuasanya. Doa itu punya kuasa. Saudara lihat ya, tadi sebelum saya join, sebelum saya live, ada seorang yang konseling sama saya ya. Ibu ini bilang gini, kenapa hidup saya kok penuh ketakutan Bu Eli? Saya sudah doa, saya sudah, tapi kok rasanya saya itu sampai dirundung yang namanya kecemasan, sampai depresi itu tingkat tinggi. Selalu saya balikan lagi pertanyaannya, saudara yakin enggak sama Tuhan? Saudara yakin enggak Tuhan itu ada? Kalau saudara ngomong, saya yakin sama Tuhan, saya yakin Tuhan itu ada. Lah kalau saudara ngomong yakin sama Tuhan, sama kuasanya, dan saudara yakin Tuhan itu ada, kalau saudara takut, saudara khawatir, berarti saudara berbohong. Kok bisa Bu Eli?
Ya kalau kita yakin Tuhan itu pengendali hidup saudara dan saya, dari awal hingga akhir dia sudah tahu jalan hidup saudara. Dia tahu kekuatan saudara itu terbatas. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus hari ini dia lakukan untuk menopang saudara supaya kuat. Berarti saudara kalau yakin dengan Tuhan, yang jadi pertanyaannya, kenapa saudara takut? Kenapa kalau sudah berdoa, saudara tetap khawatir? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Hari ini hal yang simpel ini akan menjadi kekuatan buat saudara. Pesan saya hari-hari ini ya, iblis ini di akhir zaman. Saudara lihat ada banyak yang digoncang. Semua. Orang mulai menjauh dari Tuhan. Orang mulai ambil hobi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara lihat kan ya, saya nggak perlu bahas. Saudara sudah dengar hari-hari ini banyak orang mengambil hobi ya, tapi itu bertentangan dengan firman. Saudara lihat dunia ini sudah arahnya, iblis itu sudah tahu waktunya singkat. Makanya dia mulai ambil alih seluruh perhatian manusia supaya fokus dengan yang menuju kepada kebinasaan. Kita sebagai anak Tuhan, pesan saya hari ini, kalau hidupmu takut, khawatir, berarti iblis bisa mengerjai saudara. Tangkap, ini cuman remas, belum masuk tema khotbah. Kalau iblis bisa membuat hidupmu takut, hidupmu khawatir dengan banyak hal, berarti iblis sedang mengerjai saudara dan saudara tangkap. Kenapa kita hari-hari ini tidak balas balik aja yang mengerjai iblis? Dengan gimana Bu Eli? Waktu iblis mengerjai saudara dengan membawa semua hal yang buruk, pikiranmu mulai ditembak. Jujur, iblis itu yang diserang itu pikiran dan perasaan. Makanya dua hal ini paling bahaya. Karena ketika pikiranmu mulai dikerjai iblis dan saudara mau dikerjai iblis, iya ya, keadaan sulit ya, keadaan susah ya, jangan-jangan ini mulai terkontaminasi. Saudara mulai kehilangan damai sejahtera yang senyatanya Tuhan bilang gini, waktu aku naik ke sorga, aku itu ninggalin roh penolong dan damai sejahtera, bukan roh takut. Ketika hidupmu sudah mulai terkontaminasi, hidup ini tidak ada damai sejahtera. Berapa banyak waktu yang dicuri iblis, ya, untuk saudara mulai dekat sama Tuhan. Tapi karena saudara bisa dikerjai iblis sepanjang hari, saudara cuman bawaannya pikiranmu negatif, pikiranmu yang buruk, hatimu tidak bisa damai sehingga nggak bisa connect sama Tuhan. Saudara tidak bisa berdoa. Padahal senyatanya, kalau saya sudah share kemarin firman Tuhan, setiap hari Tuhan mau menanggung hidup saudara dan saya. Ketika kita hari ini punya rasa yakin sama Tuhan, itulah waktunya saudara mengerjai iblis. Tapi kalau saudara takut dan khawatir, berarti saudara sedang kasih bahan sama iblis, saudara sedang dikerjai dan saudara kena. Saudara buka celah. Saudara mulai pikiranmu, mulai hatimu. Hari ini yuk, kalau kita mulai takut, kita mulai diserang sama iblis, bawa segala sesuatu itu di dalam doa. Doa itu besar kuasanya. Saudara lihat Mazmur 86 ayat 5 sampai 6. Mazmur 86 sampai 5 dan 6. Yuk kita baca sama-sama ya. Jadi hari ini saudara, iblis jelas waktunya sudah semakin singkat. Dia akan banyak mengerjai anak-anak Tuhan khususnya, supaya imanmu lemah, engkau goyah, engkau tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Hari ini pastikan di akhir zaman. Saudara tahu, Tuhan itu mau memberikan banyak hal yang dia mau genapi. Saudara percaya hari ini dia itu sumber mujizat, sumber janji, ya, sumber segala yang terbaik. Surga tidak punya stok rancangan kecelakaan hasil terburuk. Dan hari-hari ini kalau hidupmu belum dijawab, doamu belum dijawab, pastikan
Dia mau memberi karena dia sumber janji. Dia mau beri janjinya lebih banyak lagi. Tangkap saudara. Dia mau memberi yang terbaik lebih banyak lagi karena dia sumber. Saudara cuma minta 1 pemulihan, tapi dia mau beri 10 pemulihan. Itu sebabnya hari ini jangan sampai dikerjai iblis hanya karena engkau berpikir doa-doaku sia-sia. Yuk kita lihat, baca sama-sama. Sebab engkau ya Tuhan baik, ya, dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi ini semua orang yang berseru kepadamu. Orang berseru kepada Tuhan itu berdoa. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berdoa. Itu berarti kalau saudara tahu doa itu besar kuasanya, ketika saudara berdoa, hal yang dilakukan Tuhan yaitu dia itu sumber kebaikan, sumber pengampunan, sumber kasih setia, dia akan berikan. Jujur, kalau saudara berdoa, saudara pasti minta yang baik kan dari Tuhan. Nah, dia sumber. Dia tidak mungkin punya stok yang terburuk, tapi dia akan berikan. Jujur lagi, kalau saudara berdoa, saudara juga pasti bilang gini, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memang dia sumber pengampunan. Yang bisa mengampuni dosamu hanya dia. Itu berarti yang pertama, kenapa doa itu besar kuasanya? Karena yang pertama, dia sumber jawaban. Dia jawab dengan kebaikan, dia jawab dengan pengampunan. Yang ketiga, dia jawab dengan kasih setia. Hari ini, kalau saudara tanya, saya belum melihat spektakuler hasil. Tapi yang membuat saya hari ini berjalan bersama Tuhan, yaitu apa? Karena saya mendapat setiap kali saya berdoa, masalah bukan bim salah bim. Doa sekali lagi bukan mantra. Tapi ketika Tuhan berkata, tunggu nak, aku belum jawab. Dia akan memberikan itu tadi. Tuhan itu berlimpah. Ketika limpah kasih setia, dia berkata seperti ini, aku akan memberikan anugerah, kekuatan, engkau pasti kuat menghadapi apapun, tidak perlu takut. Karena aku sudah tahu kok solusinya. Yang membuat saudara tidak kuat, karena saudara sedang dikerjai iblis. Saudara sedang termakan dengan isu iblis. Iblis datang hancur. Suamimu seperti ini, menjengkelkan, sakit hati, diperlihatkan perbuatan suamimu. Setiap apa yang iblis ucapkan, saudara tangkap. Itu berarti saudara sedang dikerjai iblis. Kenapa kita tidak tangkap apa yang dikatakan Tuhan? Suamimu selingkuh, tokomu sepi, Tuhan tetap berkata, aku ambil alih, aku mau menanggung hidupmu di saat tokomu sepi. Aku mau menanggung hidupmu dan anak-anakmu di saat suamimu selingkuh. Kamu percaya enggak? Aku ambil alih, aku yang kendalikan semua hidupmu. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan termakan isunya iblis. Tapi kamu akan dengar-dengaran akan apa yang aku ucapkan. Iblis itu gosip. Kalau Tuhan tidak. Kalau dia berbicara, maka firman itu akan digenapi. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Tidak ada satupun firmanku yang aku tunda-tunda. Sekali lagi, iblis menyebarkan isu gosip. Berarti itu bukan nyata. Tapi Tuhan berfirman itu jelas nyata. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini jangan mau dikerjai oleh iblis dengan isu gosip yang mengatakan memang faktanya hancur-hancuran. Tapi Tuhan berkata,
Walau hidupmu hancur-hancuran sekalipun, masakan kamu tidak percaya dengan kuasaku. Masakan kuasaku sebagai Tuhan, sumber di atas segala sumber kuasa, sumber mujizat, sumber pemulihan, sumber janji. Masakan kuasaku kurang cukup untuk menolong hidupmu. Itu jadi pertanyaan dalam hidup saudara. Supaya kalau saudara punya satu keyakinan, saudara akan mengerjai iblis. Saudara tidak akan terus dikerjai iblis. Jujur, orang yang depresi hari-hari ini, orang yang terpuruk, orang yang sudah mau menyerah, itu orang yang berhasil dikerjai iblis dengan gosip. Gosipnya iblis. Tapi buat saudara dan saya hari ini, kita bukan hidup dengan gosip loh saudara. Kita bukan hidup dengan isapan berita yang cuman isapan saja. Kita sebagai anak Allah, kita tahu dunia ini boleh berlalu. Firman Tuhan berkata di Markus, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya kalau saudara mengerti firman, saya ketika saya mengenal siapa Tuhan dengan jelas dan dengan benar, saya tidak pernah takut menghadapi apapun. Itu sebabnya buat hidup saya hari ini, saudara lihat, saya di tengah kesulitan saya bisa kasih kekuatan orang, saudara. Saya merasa mengucap syukur buat semua ini. Yuk kita lihat. Jadi 3 hal ya. Tuhan yang pertama, lihat berikutnya 6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, ya, dan perhatikanlah suara permohonanku. Artinya hari ini kenapa doa itu besar kuasanya? Karena Tuhan sebagai sumber jawaban, dia menjawab pasti. Kalau dia sumber kasih setia, dia sumber kebaikan, dia sumber pengampunan, berarti semua kebutuhan saudara hanya dia sumber jawabannya. Amin. Yang kedua, dia pendengar yang baik. Pasang telinga. Kalaupun Tuhan bilang gini, tunggu ya nak, jawabannya belum sekarang. Tidak bisa sekarang karena aku jelas tahu yang lebih baik buat hidupmu. Tapi aku tetap pasang telinga kok atas setiap jeritan doamu. Aku pasang telinga. Dan yang ketiga, Tuhan memperhatikan suara permohonan saudara. 3 hal yang akan saya bahas. Sikap yang bagaimana yang harus saudara lakukan supaya tidak menghalangi doa dia sebagai sumber jawaban hidup saudara. Yang pertama, Tuhan menjawab. Ya, menjawab sumber jawaban. Kita lihat. Jadi kalau saudara lihat Yakobus 5 ayat 16b, ya saya harus cepat karena ini harus dibahas supaya ini tuntas, nanti setelah ini ada waktu kita langsung praktek ya. Yakobus 5 ayat 16b. Yuk kita baca. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi saudara tidak perlu ragu yang tadi, doa itu pasti kuasanya dahsyat. Kenapa? Karena di balik doa ada kuasa Tuhan itu tadi. Tuhan menjawab, Tuhan pendengar yang baik, Tuhan memperhatikan. Tapi yang perlu saudara ketahui, ada hal yang menghalangi kuasa doa. Doa orang benar bila dengan yakin. Artinya yaitu apa? Sikap kita yang menghalangi kadang-kadang. Karena doanya orang benar, berarti sikap harus benar. Yang kedua ada kata bila dengan yakin. Ingat ya saudara, yakin itu berbicara sikap hati. Sikap orang benar dan sikap yakin ini seringkali yang menghalangi doa saudara tidak besar kuasanya. Kenapa saudara anggap remeh yang namanya benar? Sikap benar dan yakin, saudara anggap remeh. Ada berapa banyak orang datang dengan Tuhan, ndak nyiapin hati. Yang penting cuman bawa list. Sakit hati ya berdoa. Yang namanya hari ini jadi istri simpanan ya berdoa. Ya pasang di Facebook, Tuhanku dahsyat.
Tuhanku luar biasa. Tapi berdoa. Tapi ambil suami orang. Korupsi, berdoa saudara. Ada berapa banyak juga orang setelah berdoa amin, mikir, stres lagi. Lah ini kan tidak yakin, balik lagi. Kalau sikap hatimu tidak benar, tidak yakin, doa ini tidak besar kuasanya. Itu sebabnya ini yang menghalangi kuasa doa. Doanya seharusnya dibalik doa ada kuasa Tuhan, karena Tuhan menjawab, Tuhan pendengar, Tuhan memperhatikan. Tapi kenapa doa itu tidak berdampak apa-apa? Seperti saya bilang beberapa kali ketika saya mendoakan orang lain sembuh. Ketika saya berdoa buat apartemen saya untuk selaku, orang bilang sulit, laku. Kenapa? Karena doanya cuma simpel. Orang tanya, Bu Eli, doanya panjang? Enggak. Doa saya cuma bilang waktu saya mau jual apartemen, saya bilang gini, Tuhan, masa sukar? Tapi kan buat anak Tuhan tidak ada yang sukar. Dalam nama Yesus, aku memberkati apartemen ini. Jadilah kehendak-Mu. Aku percaya. Sudah. Setelah itu tidak saya pikiri, saudara. Kenapa? Karena saya yakin. Oh, sudah tak doakan. Ya selebihnya urusan Tuhan. Mau laku kapan tidak tahu. Tapi saya tidak mikiri. Kalaupun itu belum laku, misalnya saya butuh uang, saya yakin Dia pelihara hidup saya. Tidak bakal saya minta-minta. Itu aja yang jadi keyakinan sudah buat Tuhan kelebak-kelebak, saudara. Banyak orang setelah doa bingung, tidak laku-laku. Makan apa? Ya makan nasi, saudara. Mau makan apa, saudara? Masa mau makan kaca? Tidak bisa. Ya Tuhan jawab, ya makan nasi, nak. Lah masa mau makan apa? Ya bagaimana? Ya aku yang pelihara. Loh aku sumber kok. Lah kamu kok menyepelekan sumber toh? Hanya karena kamu terima gosipnya iblis. Lah kamu kok bodoh? Itu yang mungkin sering kali Tuhan tuh gemes, saudara. Saudara bisa bayangkan, saya khotbah ini jujur, bukan diri saya sendiri yang berbicara, saudara, tapi Roh Kudus yang ingin menyampaikan isi hati Tuhan buat saudara dan saya. Waktu saya dapat firman ini, saya juga seperti ditampar, saudara. Hal yang simpel, kadang-kadang juga. Tapi saya sudah melatih hidup saya bertahun-tahun dengan doa tanpa saya pernah minta-minta, karena saya yakin, saudara. Yuk kita lihat ya. Jadi sikap hati ya yang menghalangi. Yuk kita lihat. Apa sih kalau Tuhan itu sumber jawaban yang menghalangi sehingga jawaban itu tidak terjadi? Yuk kita lihat. Yang pertama, buka Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ya, kita baca. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lihat ya, jawabannya diberikan sama Tuhan. Tapi ada hal yang harus saudara lakukan, yaitu ketika saudara berdoa adalah percaya. Saudara lihat ya, keyakinan itu 3 hal. Percaya, bersyukur, yang ketiga sabar. Karena apa? Kalau bisa sabar, ada kata maka. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu waktunya Tuhan tetap. Dan orang banyak gini, loh kok waktunya Tuhan lagi? Nanti saya akan bahas. Saudara lihat ya, 3 hal. Kalau hari ini dia itu sumber jawaban dan dia menjawab doa saudara, saudara harus punya sikap 3 hal. Percaya, bersyukur, dan sabar. Saya tidak pernah minta-minta, tapi ini yang saya lakukan, doa. Nanti praktek ya. Doa saya setiap hari pasti seperti ini.
Orang bilang gini, lah kalau enggak mintakan Tuhan enggak tahu siapa yang bilang. Saudara tahu cara saya berdoa. Saya punya pergumulan rumah tangga ya. Ini contoh. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya percaya rumah tangga saya Tuhan sudah ambil alih. Rumah tangga saya baik-baik. Sudah ya, saya percaya. Itu Tuhan tahu enggak pergumulan saya rumah tangga? Tahu. Lah saya ngomong kok rumah tangga saya baik-baik. Saya percaya kok Tuhan, suami saya bakal jadi suami yang baik. Setelah itu, step yang kedua, saya bilang gini sama Tuhan. Karena saya mau praktek firman di Markus 11, apa saja yang kamu minta, kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Yang kedua, step kedua, saya bilang gini, terima kasih ya Tuhan buat suami yang baik. Terima kasih buat semua yang baik, anak-anak yang baik. Saudara mungkin bergumul buat keuanganmu, ya katakan terima kasih, bersyukur buat usaha yang rame, padahal sepi, tidak apa-apa. Itu satu langkah iman, karena ketika saudara yakin, saudara percaya, bersyukur dan sabar, maka hal itu akan diberikan. Jadi doa itu bukan sia-sia, suatu kali akan diberikan. Tapi saudara harus tahu sabar menantikan waktunya Tuhan. Tidak ada ruginya, seperti saya. Kenapa Tuhan tunda hari ini? Apakah saya sia-sia doanya? Doa saya sia-sia? Enggak. Kenapa? Karena dulu saya cuma fokus minta satu pintu pemulihan rumah tangga saya, suami kembali. Tapi hari ini ketika saya praktek firman ini terus, saya bilang percaya, bersyukur. Saya melihat banyak janji Tuhan digenapi karena dia memang sumber, saudara. Saya melihat hari-hari ini banyak pintu yang dibuka sama Tuhan karena memang dia sumbernya pintu. Dia sumber pemulihan dalam segala hal. Jadi ketika saya percaya, saya mengambil sikap bersyukur dan saya sabar, saya berkata apa? Sabarnya ditutup dengan apa? Jadilah kehendakmu. Praktek ya. Jadi Tuhan, aku percaya kok keuanganku baik-baik saja. Keuanganku walaupun masa pandemi sepi, walaupun rumahku harus dilelang bank, aduh aku percaya Tuhan pasti mengembalikan semua ini. Terima kasih loh Tuhan buat pengembaliannya. Terima kasih loh Tuhan buat berkat yang melimpah. Terima kasih loh Tuhan buat usaha yang rame. Terima kasih loh Tuhan buat semua yang terbaik. Terima kasih. Walaupun kamu saudara tidak minta, Tuhan tahu tidak? Pergumulan saudara apa? Ya yang diucapkan itu saudara. Apa saja yang kamu ucapkan, kamu percaya telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Yang diberikan yang diucapkan. Sekali lagi, yang diberikan yang diucapkan. Makanya hati-hati dalam berdoa. Jangan banyak sungut, ngutuk-ngutuki keadaanmu. Hati-hati saudara. Maka hal itu akan, setelah terima kasih apa? Terima kasih ya Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kalau belum berlalu jadilah kehendakmu. Praktek ya saudara, 3 hal ini yang saya lakukan. Setiap hari saya cuma doa, makanya enggak usah takut. Kalau enggak mintakan Tuhan enggak tahu saudara. Dari yang saudara ucapkan itu Tuhan tahu, itu yang mau diberikan. Makanya ucapkan yang baik-baik, yang mau baik-baik, enggak apa-apa. Minta rumah besar, minta, enggak apa-apa saudara. Enggak ada salahnya, tapi jujur. Dulu saya praktek waktu belum saya cinta Tuhan, saya mintanya yang besar-besar. Tapi sekarang saya sudah bilang Tuhan, artinya apa? Ketika kita makin mengenal Tuhan, kita itu tidak minta aneh-aneh kok saudara. Kalau minta aneh-aneh itu serakah. Minta yang muluk-muluk serakah. Saya minta supaya apa? Saya bilang gini, Tuhan saya kepingin. Tapi ya itu bukan utama kok Tuhan. Kalau diberkati, terima. Kalau dikasih, ya terima kasih. Tidak dikasih ya Tuhan tetap baik.
Tidak apa-apa saudara, minta. Tapi jangan itu jadi tujuanmu. Amin. Yang pertama ya. Jadi step pertama sudah bisa praktek ya. Jadi bersyukur, sabar ya. Nanti ada banyak pintu yang dibuka. Makin ngomong jadilah kehendakmu, itu Tuhan sudah baca. Kita makin rela. Makin kita rela, Tuhan makin tidak rela. Saudara cuma minta 1, berkatnya 10. Saudara cuma minta 5, berkatnya 20 saudara. Karena dia sumber. Dia lihat lagi hati. Sikap hati, benar dan yakin. Ingat ya, 2 ya. Sikap hati, benar dan yakin. Yuk, waktunya berjalan terus. Yang kedua, kalau dia pendengar yang baik, berarti apa yang menghalangi dia untuk mendengar doa-doa saudara? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kita baca. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi senyatanya Tuhan itu tetap tajam untuk mendengar doamu. Tidak ada doa sia-sia. Walaupun kenyataanmu makin buruk. Tidak ada saudara ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosa. Jadi hari ini kalau dia belum jawab doa saudara, karena dia lebih fokus dosa, dia mau buang dosa saudara. Karena kalau dosa itu firman Tuhan berkata pemisah antara Tuhan dan manusia. Yang kedua yaitu membuat Tuhan sembunyi, jijik. Tuhan tuh kalau terang, saudara gelap dalam dosa. Saudara itu punya penghalang. Membuat Tuhan itu pemisah, menyembunyikan, dan Tuhan tidak mendengar. Makanya hari ini saya waktu mengerti firman, saya bilang gini, iya ya, kok ada ya banyak orang datang sama Tuhan, tapi bawa sakit hati, bawa dendam, bawa apa? Saudara jujur. Yang ketiga, hari ini, kalau saudara mau datang sama Tuhan, yaitu apa? Yang pertama, buang segala kejahatan, buang segala dosamu, datanglah dengan hancur hati dan pertobatan. Itu 3 hal, sikap hati yang saudara harus lakukan ketika mau berdoa, supaya doamu tidak terhalang kuasa Tuhan bekerja. Jadi ketika saya berdoa, kalau waktu menyembah Tuhan ingatkan, kamu tadi loh marah sama pembantumu. Sebelum doa minta maaf dulu gitu ya. Tuhan gerakin saya. Ya saya nurut saudara. Aku mau doa mbak. Tanya mbak saya kalau di rumah. Sering sebelum doa saya selalu ngomong, mbak tadi kamu tak omeli ya. Maaf ya. Tadi saya mau doa Tuhan ingatkan. Maaf ya mbak, maaf. Mungkin saya marah sama mama saya. Mama saya telepon dulu sebelum doa. Kan ada firmannya. Jika kamu mau mempersembahkan sesuatu, maka persembahkan, selesaikan dulu, baru kembali mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Roh Kudus ingatkan saya bereskan dulu. Yang namanya dosa, kejahatan, hancur hati. Hancur hati itu dalam arti gini, saudara jujur. Waktu saya mendapat penjelasan ini, saya bilang, Tuhan, hancur hati itu kayak apa? Dan ketika Roh Kudus menjelaskan saya seperti ini, saudara, seringkali kita sebagai anak Tuhan, ya, jujur, banyak orang Kristen, doa bukan buat hancur hati untuk bertobat. Misalnya, orang selingkuh bisa berdoa enggak, saudara? Doa, puasa. Tapi hati mereka bukan hancur hati untuk bertobat. Ya Tuhan, aku mau tinggalin selingkuhanku. Bukan. Tapi dia berdoa dengan tujuan, Tuhan ampuni dia berbuat lagi, diampuni supaya dia dapat anugerah terus. Ingat loh ya. Sering kali kita sebagai anak Tuhan juga seperti itu. Kepahitan, tidak dibuang-buang. Doa. Tuhan, aku belum bisa ngampuni. Aku belum bisa ngampuni Tuhan. Kalau lihat wajahnya sudah mau aku jotos Tuhan. Harapanku berdoa Tuhan, supaya Tuhan cepat jotos itu perempuan itu. Jotos buat suamiku stroke. Kira-kira doa saudara itu didengar enggak sama Tuhan? Jujur saudara. Saudara doa.
dibawa hancur hati. Artinya apa hancur hati? Pertobatan, saudara. Kalau Roh Kudus ingatkan sampah, saudara bilang, iya wis Tuhan, aku tidak mau lagi marah, aku tidak mau Tuhan, aku tidak mau sakit hati. Kalau saudara mulai korupsi, saudara bilang, iya ya Tuhan, aku tahu aku korupsi, kemarin aku butuh uang, aku korupsi. Aku tidak mau Tuhan, aku mau hancur hati. Sejak saudara hancur hati, dan saudara mulai buang dosa kejahatan beres, maka doa itulah doa yang besar kuasanya. Amin. Amin. Jadi praktek yang kedua sudah ya, step yang kedua sudah ya. Ingat loh, dosa itu firman Tuhan berkata yang menjadi pemisah, membuat Tuhan menyembunyikan diri, membuat Tuhan tidak mendengar. Makanya buang kejahatan, buang dosa, datanglah dengan sikap hati, hancur hati, pertobatan. Jangan pernah tunda-tunda pertobatan. Jangan pernah. Karena ini hanya menghalangi doamu besar kuasanya. Kenapa? Jujur, kalau saya berdoa, ada banyak orang yang mengucap terima kasih buat doa saya, yang saya doakan. Saya bilang saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya doa dengan kata yang sederhana, Tuhan lihat sikap hati saya benar. Doa saya simpel, tapi itu besar kuasanya. Kenapa? Karena sikap hati yang saya bawa kepada Tuhan, sikap hati yang benar, saudara. Itu sebabnya tidak perlu pinternya engkau berkata-kata. Jangan sampai doa gini, ya Tuhan, Allahku yang besar, betapa engkau manis, luar biasa nih. Oh, tidak perlu, saudara. Nanti Tuhan dari surga ketawa, kik, 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 kik. Geli, saudara. Bukan itu. Tapi doa yang menarik kuasa Tuhan turun ketika sikap hati, hancur hati dibawa. Saudara tahu, seperti seorang wanita pendarahan ketika menjamah jubah Yesus. Yesus kerasa ada kuasa yang keluar. Kenapa? Karena iman dari wanita pendarahan sama. Ketika engkau menjamah kuasa hadirat Tuhan, yaitu dengan yakin dan sikap hati yang benar, itu tarik kuasa surga di surga turun ke bumi, turun di atas kuasa doa orang benar. Makanya doa itu besar kuasanya. Jujur, kalau orang puji doa saya nggak mau. Saya bilang bukan saya nggak bisa berdoa kok. Saya cuman jadi mulut ini loh, pipanya Tuhan. Tapi yang berkuasa siapa? Yang bisa turun kuasanya hanya karena sikap hati orang benar dan rasa yakin. Itu aja. Amin, saudara. Yuk praktek saudara. Ini hal yang simpel. Aduh, waktunya jalan terus ya. Yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Tuhan memperhatikan doa kita ya. Jadi jangan hari ini kalau doa itu sambil bawa dosa. Makanya ibu-ibu tidak ada ruginya kok. Buang sampah kepahitan, kebencian, marah, geram. Setiap kali Roh Kudus ingatkan, lakukan sudah. Apapun bentuk kesalahan, kejahatan, dosa yang tidak berkenan, minta ampun. Tuhan lihat hati hancur hatimu itu diperhitungkan. Itu yang membuat doa besar kuasanya. Yuk memperhatikan doa ya. Kalau memperhatikan doa itu enak loh, saudara. Seperti saya bertahun-tahun doa, apa Tuhan tidak dengar, tidak perhatikan? Oh, dengar, saudara, diperhatikan. Saya bisa ambil satu kesimpulan ketika Tuhan perhatikan doa saudara. Push, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu perkara besar terjadi. Dan setiap kali saudara berdoa hari ini, kalau saudara tahu Tuhan memperhatikan, jangan pernah berhenti berdoa. Yuk kita lihat perumpamaan di Lukas 18 ayat 4b sampai 8. Saudara lihat ya, kuasa doa itu dahsyat, saudara. Lukas 18 ayat 4b sampai 8. Ini hakim yang tidak takut Tuhan menghadapi seorang janda yang ngeyel terus, tolong, lihat ya, kita baca.
walaupun aku tidak takut akan Allah. Ini hakimnya tidak takut akan Allah loh ya, tidak punya kuasa seperti Tuhan loh. Tuhan tadi kan lain, sumber kebaikan, sumber pengampunan, dan sumber kasih setia ya. Tapi ini perumpamaannya hakim yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati seorang pun. Ini lihat 5-nya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan. Ngeyel tiap hari doa, tiap hari Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, aku percaya. Lihat ya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lihat kata-kata Tuhan ayat ke-6-nya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim, yang jahat itu ya. 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi tidak ada yang namanya Tuhan mengulur-ngulur waktu. Kalau memang sudah waktunya, dia akan lepaskan semua yang menjadi hak saudara. Jadi kalau ditunda itu bukan Tuhan mengulur-ngulur waktu, karena kita ini lagi dikoreksi. Sikap hati, rasa yakinmu itu lagi dibangun oleh Tuhan. Itu sebabnya dari cara kita berdoa, Tuhan bisa menilai kualitas saudara sebagai orang benar. Orang benar itu selalu imannya teguh, yakinnya teguh, bulat. Orang benar itu selalu respon hatinya benar. Jaga hati. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kira-kira Tuhan bisa menilai apa yang setiap hari kita lakukan. Ketika kita menghadap Tuhan, respon hati dinilai. Tuhan tahu bagaimana saudara kualitasnya sebagai orang benar ya. Jadi hari ini tidak ada. Lihat ya, ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jujur waktu ayat ini saya baca, Tuhan cuman ingatkan buat hidup saya. Aku bukan menunda-nunda jawaban doa buat orang benar. Aku itu kepingin cepet, tapi yang jadi pertanyaannya, kalau doa itu dijawab cepat, apakah didapati imannya tetap setia sama aku? Justru ada banyak orang yang dijawab cepat, imannya ndak teguh, malah murtad, sombong, malah makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini gaya hidup sikap hati yang bagaimana jika kita ingin lihat doa itu besar kuasanya. Seperti hakim yang lalim menghadapi janda yang ngeyel. Ngeyel itu orang yang berseru-seru terus diperhatikan. Memang kelihatannya aduh kok tidak terjadi apa-apa. Push, pray until something happen. Selama Tuhan belum melihatkan saudara ada banyak pintu yang terbuka, belum ada banyak perkara besar yang terjadi, berdoalah terus. Seperti sikap seorang janda. Yang pertama, berdoa itu setiap waktu. Yang ketiga, berdoa itu sebagai komunikasi antara saudara dan Tuhan. Dia tahu apa yang saudara butuhkan lewat apa yang saudara ucapkan. Lewat semua yang saudara syukuri dia tahu sikap hatimu. Lewat hati yang hancur dia tahu. Yang ketiga, berdoa dengan pengharapan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan akan menjawab doamu, saudara tidak akan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berharap sampai sesuatu terjadi. Selama itu belum terjadi, saudara dan saya harus berdoa. Tidak pernah putus pengharapan karena senyatanya dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Dia hanya hari ini sedang menilai saudara dan saya bagaimana sikap doa yang benar.
Hari ini yuk kita mau jadi seperti seorang janda yang sepertinya hari ini tidak jemu-jemu. Sampai kapanpun saudara berkata, Tuhan, aku terus berdoa. Aku percaya doa itu tidak pernah sia-sia. Kalau hari ini engkau berdoa dan engkau berkata, aku ini seorang hamba, engkau Tuhan, engkau yang tahu apa yang terbaik. Tuhan, engkau pasti memberi yang terbaik buat hidup saya sebagai seorang hamba, tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan tidak akan tahan kok. Hari-hari ini kalau engkau berdoa, Tuhan aku percaya kok rumah tanggaku, keuanganku, kesehatanku, semuanya pasti baik-baik saja. Aku bersyukur buat rumah tangga yang sudah dipulihkan, keuangan, toko yang rame, anak-anak yang baik masa depan. Terima kasih. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Sudah. Setelah itu kalau kita berdoa, Tuhan mulai ingatkan, nak kamu tadi seperti ini. Iya Tuhan, aku mau berubah kok. Aku tidak benci lagi, walaupun tadi aku habis dimaki-maki mertuaku, aku tetap mengasihi mertuaku. Sebut namanya. Aku tadi ngampuni temanku kok Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, tadi aku sempat emosi. Aku maki dia, tapi aku mau minta maaf kok. Sikap hati benar. Dan saudara terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Percayalah, Tuhan sumber mujizat siang ini. Tuhan sumber janji siang ini. Dia punya stok janji, dia punya stok berkat, dia punya stok mujizat yang dia ingin berikan, tidak pernah ditunda-tunda lagi. Dia mau berikan itu ketika saudara punya keyakinan dan sikap hati yang benar. Dia sumber kebaikan, dia sumber pengampunan. Kalau saudara datang dengan hancur hati, tidak mungkin tidak diampuni. Apapun kesalahanmu di masa lalu, engkau sudah terjebak dengan dosa yang begitu besar. Tidak jadi masalah saudara. Kalau hari ini engkau hancur hati, percayalah, doa-doamu akan menjadi sesuatu yang terbesar akan saudara dan saya nikmati. Amin saudara, kita mau praktek hari ini. Jangan sampai doa yang harusnya besar kuasanya, karena di balik doa ada kebaikan, ada kemurahan Tuhan, ada pengampunan, tapi buat saudara tidak nikmati apa-apa. Buat hidup saya dengan penundaan jawaban doa. Saya sering berkata terima kasih. Untung saya tidak dijawab Tuhan 5 tahun yang lalu. Teriak saya ngambek sama Tuhan. Kalau tidak dijawab saya tidak pelayanan. Untung tidak dijawab, untung. Saya ngucap syukur hari ini. Ternyata Tuhan tetap sebagai pendengar yang baik. 12 tahun dia setia. Dia memperhatikan. Dan dia jawab doa saya dengan caranya. Cara saya kepinginnya nempel suami saya cepat. Tapi ternyata 12 tahun Tuhan izinkan saya ditunda. Ada banyak pintu, ada banyak janji, ada banyak berkat yang dia berikan. Yang membuat saya kaget. Amin saudara. Amin saudara. Saudara percaya bahwa hidup ini simpel. Saudara pernah kan saya saksi karena saya di Amerika, saya ingat kejadian waktu anak saya wisuda beberapa bulan yang lalu, ya. Panik, telat. Panik kan anak saya terlambat sampai di sana sudah mulai jam wisuda. Takut ditutup, ya. Waktu sampai sana parkir itu penuh saudara, parkir itu penuh, anak saya sudah ngomel dan saya nggak bisa setir kiri saudara, karena di sini setirnya kiri. Saya takut nanti kalau setir kiri bingung nobrok gimana, sambat urusan. Saya bilang sudahlah sabar anak saya, aduh gimana ini loh nggak ada parkir, lihat dari tadi ini jamnya sudah mepet, satpam itu sudah suruh pergi, kalau mau parkir itu jauh, jalannya apa nutut. Lah kalau saya mau turun sini siapa yang bawa mobil ini? Ya bener juga ya lah, saya nggak bisa setir. Kalau di Indonesia saya bisa setir masih mending saudara, saya turunin anak saya di lapangan wisuda, saya bawa mobil lah, masalahnya dia nggak yakin sama saya bilang coba ya
Mami setirin, nggak, pasti nanti mami aneh-aneh, nanti malah saya bingung katanya gitu. Terus saya bilang ini, sudahlah tenang, yuk kita berdoa aja. Kita percaya Tuhan pasti belah laut. Saya itu ngomongnya simpel, Tuhan Engkau pasti menyediakan tempat parkir tepat pada waktunya. Jujur, anak saya itu saksi nyata, saudara, saksi hidup, saudara. Saudara tahu, tiba-tiba di depan lapangan wisuda, ya, depan persis loh, saudara. Ada mobil keluar, saudara. Persis di depannya. Jadi kita parkir, anak saya teriak-teriak, loh mam, lah kok ada parkir, mobil ada keluar, loh. Masuk, saudara. Depannya persis, saya bilang sama anak saya, makanya jangan nyepelekan Tuhan. VIP, lebih dari VIP, VVIP, depan persis. Tanya, kalau saudara ketemu anak saya, tanya, bener enggak itu? Anak saya bilang gini, iya ya mam ya, luar biasa, makanya ndak usah marah-marah. Marah-marah tadi ndak dapat parkir. Tapi kalau sikap hatimu benar, apa yang jadi kebutuhanmu, ketakutanmu, dia jawab, dia ndak akan tunda-tunda, saudara. Itu loh tadi firmannya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan tujuannya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ndak. Kalau memang itu sudah kebutuhanmu mepet, dia akan berikan. Tapi kalau enggak, dia berkata gini, aku sumber, aku pelihara hidupmu. Takut apa? Takut apa? Masa pandemi ini mau masih terjadi 4 tahun lagi. Takut apa? Stok surga tidak pernah habis. Dunia kalang kabut, tidak tahu kalau 4 tahun lagi pandemi ini tidak selesai, dunia mau jadi apa, saudara. Tingkat kejahatan, tingkat orang sulitnya kayak apa, ya ini masa sukar. Kita tidak pernah tahu. Kalau saudara mikir, ngeri ya. Tapi hari ini pesan Tuhan, yuk, surga tidak pernah kehabisan stok. 4 tahun lagi pandemi belum berlalu, tidak perlu takut. Saudara dan saya, orang benar yang dijamin, dipelihara. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Aku percaya Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhanku. Terima kasih Tuhan, kebutuhanku sudah dicukupi lebih dari cukup. Terima kasih, kamsya, kamsya. Kalau boleh toko rame besok Tuhan, tapi jadilah kehendak-Mu. Terima kasih, ampuni tadi aku bersungut-sungut. Yuk praktek ya, yuk kita berdoa. Saya sudah selesai ya. Saudara mulai belajar nanti setelah doa ini, apa yang menjadi firman keinginan Tuhan, saudara praktek. Push, pray until something happen. Kalau sesuatu yang jadi waktunya Tuhan, keren saudara. Saya ini sabar nantikan waktunya Tuhan. Apakah jawaban doanya itu jawaban doa biasa-biasa? Keren saudara. Jawaban doanya perkara yang dahsyat. Itu sebabnya yuk kita sebagai anak Tuhan sudah diberi kuasa. Di dalam setiap ucapan kita punya kuasa untuk membalik keadaan. Dari apa yang saudara lakukan lewat doa, saudara sedang membalik keadaan. Kenyataanmu buruk hari-hari ini tidak apa-apa. Ini cuma ingin satu pembuktian bahwa kita sebagai anak Allah punya kuasa. Yuk kita berdoa ya. Hari ini Selasa ya, jadi besok Rabu saya yang akan khotbah ya. Bagaimana hari-hari ini yuk kita mau terus kejar firman, kita mau dengar. Besok ada kesaksian yang bagus ya. Pastikan besok gabung di Zoom jam 7:30, saya 4:30 pagi. Saya sudah sediakan waktu buat Tuhan walaupun ngantuk-ngantuk, tapi bersyukur apapun yang terbaik, saya tetap mau melakukan yang terbaik. Kenapa saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Karena saya tahu Tuhan itu sudah terlalu baik buat saya. Bangun 4:30 pun itu tidak bisa bayar kok kebaikan Tuhan. Walaupun hari ini hidup saya masih di dalam proses, itu pun saya tidak mungkin nuntut apa-apa. Saya itu tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Semua yang saya lakukan sampai mati pun saya tidak bisa kebalas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau saudara tahu Tuhan itu sudah terlalu baik, Dia pemurah, Dia pengampun dosa saudara. Siapa? Saudara mau punya uang triliunan tidak bisa loh ngapusin dosa, tidak ada saudara. Cari di ujung dunia tidak ada, tapi Dia berikan gratis.
Saudara sudah jamin kan? Enak loh jadi orang Kristen. Hidup di dunia dari awal hingga akhir, dia Alfa dan Omega. Dia sudah jamin hidup saudara. Mati pun dijamin saudara. Setelah mati siapa yang punya kuasa membangkitkan kematian? Yesus. Lah kenapa sih saudara kok mau terima isunya iblis, ditakut-takuti? Lah semuanya sudah dijamin. Lah saudara hari ini jangan dengar apa kata dunia, apa kata temanmu, apa kata orang yang walaupun pakar. Sudahlah, tidak ada yang bisa ngalahkan ini loh firman saudara. Sudah mati, tidak apa-apa kalaupun mati dibangkitkan. Siapa yang punya kuasa membangkitkan orang mati? Yesus Kristus. Dunia panik dengan kematian, dengan virus ini karena takut mati, saudara. Dunia ini takut mati, makanya heboh. Karena di dunia ini tidak ada yang jamin setelah dari kubur, tidak tahu kemana. Lah saudara, kalau masuk liang kubur tidak apa-apa, itu cuman rumah sementara. Tapi suatu kali dibangkitkan. Waktunya habis saudara. Ya, yuk berdoa sungguhan nanti putus. Bapa, terima kasih buat kepercayaan buat hambamu boleh menyampaikan kuasa doa. Kami percaya setelah ini akan terjadi banyak kesaksian yang melihat spektakuler kuasa doa orang benar. Terima kasih Bapa, biar yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, keuangan diberkati, dan berkati bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu besok setengah 8. Ajak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati.